Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini Bapak akan memberikan kisi-kisi ya, seni grafis. Ujian ASTS ya, semester 2. Di mana materi yang diujikan hanya seni grafis saja. Oke. Silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa absen di kolom komentar bagi yang sudah menyimak agar bisa paham, karena tidak dijelaskan ya secara jelas oleh Bapak Ibu di kelas ya. Jadi Bapak akan menjelaskan secara detail dalam video ini. Oke, seni grafis ya. Seni grafis adalah seni mencetak ya. Dari seni murni, cabang seni murni dibagi menjadi 3, ada seni lukis, patung, dan grafis ya. Ini kita masuk ke seni grafis. Ya, kalian harus ingat lagi pembagian cabang seni rupa ya. Dicatat kalau perlu agar tidak lupa ya. Oke, seni grafis adalah seni cabang seni rupa. Proses pembuatannya karyanya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas, kecuali pada teknik monotype. Prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak. Ya, jadi dalam karya seni grafis kita bisa mencetak karya yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, berbeda dengan lukis maupun patung ya. Kelebihannya adalah ya ini ya, mampu diproduksi secara massal atau secara banyak berkali-kali ya. Tanpa merubah gambarnya atau bentuknya. Oke, seni grafis dibagi menjadi 4 teknik. Ada cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak saring. Ingat ya, ada 4 pembagiannya. Oke, pertama kita akan masuk ke cetak tinggi yang sudah kalian praktikkan ya di pertemuan kemarin. Cetak tinggi ada menggunakan cetak tinggi ya, pengertiannya dulu ya, kita masuk tinggi atau cetak relief ya. Teknik ini mencukil kayu, di mana bagian matriks ya, bagian yang tercetak adalah bagian permukaan aslinya. Jadi yang tidak tercetak yang harus kita cukil, intinya seperti itu. Seperti ini ya. Yang mau kita cetak ya harus tidak diapa-apakan atau tidak dicukil. Bagian yang tak berwarna adalah bagian yang dicukil, seperti itu ya. Jadi yang tersisa, yang tercetak adalah bagian yang tingginya. Oke, saya Bapak ulangi, singkatnya adalah bagian yang tercetak adalah bagian yang tinggi. Bagian yang tidak ingin dicetak adalah bagian yang dicukil. Seperti itu. Oke, medianya apa? Ada 2, ada kayu dan juga lino. Lino itu adalah karet ya, yang kalian gunakan kemarin. Alatnya apa? Alatnya adalah pisau cukil dengan berbagai macam mata ya, bisa juga menggunakan karter. Bahannya adalah ya tinta cetak dan roll karet untuk mentransfer tintanya. Jadi roll karet ini dipakai ya untuk semua, dicetak datar, dalam maupun dicetak tinggi. Oke, alur prosesnya silakan kalian simak ya. Prosesnya adalah proses sketsa dulu, lalu proses mencukil, bagian yang tidak kita cetak adalah bagian harus kita cukil. Lalu memberikan tinta menggunakan roll karet, lalu proses cetak di atas kertas menggunakan mesin press atau manualnya menggunakan sendok. Sama ya. Nanti untuk cetak datar maupun cetak dalam sama, menggunakan sendok juga bisa kalau kita tidak menggunakan mesin press. Lalu kita masuk ke grafis kedua, cetak dalam. Dari tinggi kita masuk ke dalam dulu ya. Cetak dalam disebut juga dengan intaglio print ya. Cetak dalam adalah sebuah teknik cetak yang prosesnya menggunakan klise dalam, yang dimana penyebab bagian dalam dapat menyerap tinta ya. Nanti tinta itu akan kita ambil menggunakan kertas yang sudah dilembabkan. Jadi bagian yang bersih ya, nanti kita contoh seperti ini ya. Bagian yang akan kita cetak adalah bagian yang dalamnya. Nanti dalam ini akan masuk tinta setelah kita beri tinta. Lalu bagian atas, bagian permukaan aslinya kita bersihkan menggunakan kertas, koran ataupun kain ya. Jadi yang tersisanya bagian dalamnya saja. Oke, dalam cetak dalam ini ada 2. Antara ada dry point, etsa, ini 2 teknik yang berbeda ya. Oke, kita masuk ke dry point dulu.
Ya, dengan cara apa membuatnya? Dengan cara kita gurat menggunakan paku. Ini menggunakan medianya adalah plat ya, plat besi, plat besi atau akrilik lembaran ya. Kita guratkan menggunakan paku atau jarum ya, seperti itu. Proses percetakannya ya, setelah kita membuat sketsa ini menggunakan akrilik bening ya, kita gurat saja menggunakan jarum ya. Kalau sudah, kita berikan tinta nih sedikit demi sedikit di bagian yang ada garis gores-goresannya, lecet-lecetnya ini. Setelah itu kita bersihkan menggunakan tisu ataupun kapas ataupun kertas ya. Lalu kita bisa menggunakan mesin cetak, mesin press ya. Kalau medianya kecil bisa menggunakan mesin press untuk membuat kulit lumpia ya, atau pangsit ya, seperti itu. Bisa juga diinjak ataupun menggunakan sendok secara manual ya. Dan kertasnya pun juga khusus ya untuk cetak dalam dan cetak datar menggunakan kertas khusus, yaitu kertas waterproof. Kita harus lembabkan dulu kertasnya. Agar apa? Agar kertas itu bisa menyerap tinta yang ada di pori-pori dari platnya atau akrilik. Ya, jadi seperti ini. Prosesnya sketsa, menggores, tinta, press, hasil cetak. Lalu proses untuk etsa ini berbeda lagi ya. Etsa ini adalah teknik etching ya. Proses grafis intaglio yang menggunakan zat kuat asam. Jadi kita menggunakan zat asam klorida ya, asam klorida. Bagaimana cara proses pembuatannya ya? Jadi kita buat dulu gambar, setelah itu kita lapisi dengan spidol permanen atau solatip atau apa saja ya, untuk melindungi bagian plat ini agar tidak terkena asam. Karena kalau sudah kita rendam dengan asam, dia akan bagian yang tidak tertutupi ya, dia akan habis, lama-lama akan terkikis. Contohnya seperti ini. Oke, seperti ini ya prosesnya sketsa. Masking, kita tutupi dulu bagian yang tidak ingin tidak ingin tergores ya, atau terkikis ya. Lalu proses perendaman ya, menggunakan asam klorida. Seperti ini nih ya, dimasukkan ke dalam bak yang berisi asam klorida. Ini asam sekali nih. Lalu kita goyang-goyangkan saja, lama-lama dia akan terkikis, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang tersisa hanya gambarnya saja yang sudah kita masking, kita tutupi dengan permanen ya. Setelah itu kita bilas, proses tinta sama masuknya, proses pencampur kertas dilembabkan juga sama. Kita press menggunakan sendok atau mesin press, lalu hasil cetak. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi dari cetak dalam, datar itu sama prosesnya, akhirnya sama, tapi di bagian ini yang berbeda ya, perasaan bagian pra cetaknya ya berbeda. Lalu ke cetak datar. Cetak datar ini adalah cetak yang memanfaatkan plat atau papan cetak datar yang tidak timbul maupun tidak cekung ya, seperti itu. Ketinggiannya hampir sama. Dalam cetak datar ini ada dua ya, ada litograf dan juga kitchen litho. Seperti ini ya, kitchen litho dan litograf. Oke, litograf ini menggunakan batu ya. Dalam proses pentransferannya kita harus menggunakan minyak untuk menutupi bagian yang tidak ingin terkena tinta. Ya, jadi dia walaupun permukaannya datar, kita gunakan tangan ya, tidak seperti cukil ya. Itu kasar sekali. Kalau ini tetap datar, kita gunakan tangan tetap datar. Tapi yang membedakan adalah proses pemberian minyak ya di bagian yang tidak ingin diberikan tinta. Oke ya, untuk alatnya ini khusus menggunakan batu khusus ya, batu litograf ya, batu yang mengandung batu kapur, bukan batu kapur ya, seperti itu, khusus dan datar ya, sama prosesnya sama, digurat-gurat juga menggunakan alat ya. Seperti itu. Kita cetak, kertas, kartol, dan alat press, prosesnya sama ya. Oke, lalu ada versi dari mudahnya, disebut dengan kitchen litho, menggunakan peralatan dapur. Ya, di sini menggunakan aluminium foil dan juga minyak ya, tinta berbahan minyak
atau kalau tidak punya tinta berminyak bisa menggunakan minyak goreng, atau minyak goreng. Oke, alat dan bahannya: aluminium foil, minuman asam, minyak goreng, tinta, roll karet, dan alat press. Sama ya, prosesnya sama. Proses cetaknya sama seperti cetak dalam. Jadi bisa dilihat di sini ya, sama ya. Lalu kita ke teknik terakhir, ada cetak saring. Ya, bisa kita paling familiar disebut dengan cetak sablon ya. Oke. Pengertiannya, cetak sablon adalah menggunakan nilon atau sutra, jadi menggunakan pori-pori kain untuk membuat screen. Oke, prosesnya, alat dan bahannya dulu, ada rakel, alat obat afdruk, dan screen. Prosesnya bagaimana? Prosesnya cukup panjang ya, jadi Bapak tuliskan secara singkat, nanti pun di soal juga ada ya, jadi kalian cukup menghafal 5 proses ini saja. Pertama ada proses desain atau persiapan film. Nah, kita harus buat screennya dulu. Caranya kita harus mentransfer gambar ke atas screen. Itu prosesnya cukup rumit. Nanti Bapak jelaskan di slide berikutnya. Kalau sudah ada, kita lanjut ke proses afdruk. Kita harus memberikan obat di screennya ya, menggunakan obat afdruk yang sudah ada ya. Jadi gambar yang sudah kita print dalam kertas HVS kita akan transfer ke screen ini. Nanti kan pindah dia. Setelah itu pembersihan screen, proses gesut atau proses pemberian tinta ya. Lalu proses pengeringan. Oke, ini akan lebih jelas lagi. Jadi seperti ini ya, bisa kalian lihat di gambar yang ini. Ini adalah gambar yang kita cetak ya di kertas HVS atau kertas bening ya. Kalau HVS kita bisa memberikan minyak goreng agar nanti jadi transparan. Mungkin kemarin yang sudah ikut proses sablon ya untuk pameran kemarin udah ada yang tahu. Kalau yang belum, kalian bisa simak atau kalian boleh lihat videonya ya. Videonya ada di PPT yang sudah Bapak share kemarin, yang sudah Bu Nur share juga ya. Oke, kalau sudah kita tempelkan ke dalam screen yang sudah diberi obat afdruk ya. Jadi obat afdruk ini kita ratakan semua di screen itu. Setelah itu mentransfer menggunakan cahaya matahari atau menggunakan lampu ya. Kita tempelkan gambar yang sudah transparan ini, kita tempelkan di atas screen yang sudah diberikan obat. Kita jemur sedikit sebentar saja, 2 atau 3 detik kalau menggunakan matahari. Lalu kalau sudah, dia akan pindah ke sini gambarnya. Lalu ini kita bersihkan menggunakan air. Jadi bagian yang tidak tertutup oleh gambar dia tetap lembek ya, obatnya tetap lembek nih, cairan ini tetap lembek. Tapi yang kena matahari tidak terlapisi, tertutup oleh gambar, dia akan keras. Ketika dibilas menggunakan air, dia akan rontok bagian yang ada gambarnya. Di sini paham? Ya, jadi bagian yang luntur ini, bagian putih ini bagian yang tidak tertutup oleh gambar. Bagian kertas ini nih gambar ya. Nanti dia akan rontok. Nah, kalau kita intip, kita akan bisa melihat tembus pandang tuh, karena pori-pori di kain itu tidak tertutup oleh obat afdruk yang hijau ini. Setelah itu ya proses besut atau proses tinta yang biasa kita lihat ya. Seret, otomatis tintanya akan pindah ke baju atau ke kain yang kita siapkan. Seperti ini ya. Menggunakan rakel. Seret, dari sini sudah kita beri tinta, kita tarik seret. Nah, itu ya. Nanti pindah ke media yang sudah disiapkan. Oke, dari keempat teknik itu kita harus lihat hasil karyanya. Perbedaannya apa? Ya Bapak jelaskan di sini. Ini akan masuk juga di soal. Ya. Bedanya apa cetak dalam, cetak datar, mirip-mirip. Oke, bisa Pak kalian perhatikan di sini. Hasil dari karya cetak datar, cetak tinggi tuh kayak seperti kemarin ya. Kalau cetak dalam ini ya garisnya adalah garis-garis paku. Itu sangat tipis ya, kelihatan banget lah garisnya ya, guratan-guratan garisnya terlihat sekali seperti ini nih, kasar, masih kelihatan kasar. Sedangkan cetak datar dia lebih halus seperti ini, bisa kalian lihat seperti apa, seperti goresan pensil ya. Itu yang paling mudah untuk kalian bedakan. Jadi kalau cetak datar itu hasilnya akan lebih halus seperti arsiran pensil ya. Sedangkan kalau menggunakan cetak dalam dia terlihat garis-garisnya ya, seperti arsirannya kasar gitu ya.
Oke, kertas cetak tinggi ya jelas itu terlihat sekali dia akan warnanya lebih pekat. Warnanya pekat ya, seperti karya kalian kemarin pekat sekali karena tintanya benar-benar nempel banget banget banget. Sedangkan kalau di sini dia bisa jadi mungkin dari tintanya bisa nempel ke kertas itu tidak mungkin 100% ya, mungkin 95% ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak warnanya dari warna pun juga sedikit lebih pudar kalau untuk cetak dalam. Kalau cetak tinggi lebih pekat, lebih jelas, lebih terang gitu ya. Kalau cetak saringnya jelas lagi nih ya, kalau cetak saring lebih gampang ya. Warnanya lebih banyak, lebih beragam, lebih tegas warnanya seperti itu. Seperti sablon kaos kalian lah, warnanya kan terang-terang gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi agar tidak bingung untuk ketika menjawab soal ada ini karya apa, jelas ini tegas nih garisnya, kelihatan garis-garisnya, ini jelas cetak dalam. Kalau yang ini halus nih, kok halus banget kayak lukisan ya, arsiran yang kalian guras-guras menggunakan pensil, yang kalian gosok-gosok menggunakan jari gitu ya, seperti itu cetak datar. Oke, sampai sini. Silakan kalian putar kembali videonya kalau memang masih ada belum paham. Kalau ingin melihat prosesnya lagi bisa kalian tonton video-video yang sudah Bapak siapkan. Ya, jadi kalian harus hafalkan saja bagian ini ya, bagian alat bahan yang pasti masuk dalam soal, pengertiannya secara singkatnya saja. Dan prosesnya. Ya, proses ini juga kalian tulis secara singkatnya ya. Oke, sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditonton kembali videonya ya. Selamat belajar. Bila masih ada bingung bisa kalian tanyakan via WhatsApp ke nomor Bapak ya. Oke, sekian. Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.